Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar bersama tentang sistem pernafasan manusia. Namun, dalam video kali ini Ibu baru akan membahas tentang macam-macam pernafasan pada manusia. Nah, pernafasan sendiri itu apa sih? Pernafasan adalah proses pengambilan atau masuknya oksigen atau O2 dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2 melalui alat pernafasan. Nah, pernafasan sendiri itu ada dua macam, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Kita bahas mulai dari pernafasan dada terlebih dahulu. Pernafasan dada yaitu pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Mekanisme pernafasan dada kita bahas dari inspirasi dulu. Inspirasi itu adalah proses masuknya oksigen ya anak-anak. Jadi ketika kita menghirup oksigen. Mekanismenya bagaimana pada pernafasan dada ini ketika tahapan inspirasi? Yaitu yang pertama, otot antar tulang rusuk itu berkontraksi. Kontraksi itu mengencang, tegang ototnya. Kemudian tulang-tulang rusuk naik, rongga dada membesar, kemudian tekanan udara di dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan udara di luar. Sehingga udara luar itu masuk ke dalam paru-paru. Ini proses inspirasi pada pernafasan dada. Bagaimana dengan proses ekspirasi pada pernafasan dada? Di tabel sebelah kanan, di sini otot antar tulang rusuk itu berelaksasi atau mengendur. Kemudian tulang-tulang rusuk itu turun, rongga dada menjadi kecil atau kembali ke ukuran semula. Kemudian tekanan udara di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan udara di luar. Sehingga udara keluar dari paru-paru. Nah, sekarang coba anak-anak rasakan. Kita melakukan praktek pernafasan dada, kemudian kalian rasakan rongga dada kalian. Terutama pada tulang-tulang rusuk dan juga rongga dada. Apakah nanti akan naik dan membesar atau turun atau menjadi kecil? Nah, coba kedua tangan kalian diletakkan di rongga dada kalian, kemudian kita hirup oksigen dan kita rasakan bagian rongga dada dan tulang-tulang rusuk kita. Nah, yang kita rasakan adalah rongga dada itu membesar, kemudian tulang-tulang rusuk seperti naik. Kemudian kita keluarkan karbon dioksidanya perlahan dan kita rasakan. Nah, yang dirasakan adalah tulang-tulang rusuk itu turun, kemudian rongga dada menjadi kecil. Nah, ini kenapa kita harus praktek supaya kita lebih mudah untuk menghafalkannya, anak-anak. Jadi, apapun itu lebih mudah dihafalkan ketika kita mengalaminya sendiri, merasakannya sendiri. Nah, ini untuk gambarannya. Ini ketika kita menghirup udara, maka tulang rusuk itu naik, rongga dada membesar. Inspirasi ya anak-anak. Kemudian ketika ekspirasi menghembuskan udara, itu rongga dadanya mengecil, kemudian tulang rusuknya itu turun. Ini gambarannya. Biasanya yang keluar di soal ujian ya gambar ilustrasi seperti ini. Jadi anak-anak harus paham. Kita lanjutkan ke pernafasan perut. Pernafasan perut yaitu pernafasan yang melibatkan otot diafragma. Mekanismenya seperti apa?
di sini sudah ada mekanisme pernafasan perut pada tahapan inspirasi, yaitu ketika otot diafragma berkontraksi atau diafragmanya itu mendatar. Nah, rongga dada itu membesar dan tekanan udara menjadi kecil, sehingga udara masuk ke paru-paru. Ketika tahapan ekspirasi, otot diafragma itu berelaksasi atau kembali ke posisi semula. Diafragmanya naik, kemudian rongga dada mengecil dan tekanan udara menjadi lebih besar. Nah, disitulah terjadi udara yang keluar dari paru-paru. Nah, ini gambarannya ya, anak-anak. Diafragma itu di bagian bawah ini. Ketika inspirasi, diafragma itu ke bawah atau mendatar. Kemudian ketika ekspirasi, diafragmanya itu mengendur atau naik. Nah, ini juga harus anak-anak hafalkan. Ketika pernafasan perut, fokuskan pada otot diafragma. Kemudian untuk pernafasan dada itu fokusnya pada otot antar tulang rusuk. Nah, demikian saja penjelasan dari Ibu tentang macam-macam alat pernafasan. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video Ibu selanjutnya tentang organ alat pernafasan pada manusia. Selamat belajar anak-anak.